Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Julia Angelina, Intan Cahya Melia, Tutut Ardianti, dan Hafiz Gusti Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Google Analytics. Dan untuk selanjutnya, apa saja sih yang akan kami presentasikan nantinya? Dan hal-hal yang akan kami presentasikan terdiri dari yang pertama, Yang pertama ada pengertian Google Analytics itu sendiri, terus yang kedua 3 kegiatan utama Google Analytics, yang ketiga 5 istilah penting dalam Google Analytics, dan keempat penggunaan Google Analytics, dan yang terakhir cara membuat akun Google Analytics itu sendiri. Selanjutnya pembahasan terkait pengertian Google Analytics. Pengertian Google Analytics itu sendiri adalah sebuah tools gratis dari Google yang dimana fungsinya untuk menampilkan dan memahami data traffic sebuah situs website. Dengan kata lain, Google Analytics merupakan sebuah produk dari Google untuk memantau performa sebuah website yang dapat dilakukan dengan gratis tanpa biaya. Analisis yang dilakukan pada Google Analytics itu sendiri dapat dijadikan sebagai bahan untuk kamu merencanakan serta membuat konten yang lebih baik untuk pelanggan kamu nantinya. Karenanya Google Analytics ini nanti akan memberikan data terbaru serta perubahan tren seperti apa nih nantinya dan peluang lain yang penting untuk kamu ketahui. Jadi Google Analytics ini nanti dapat menjadi pintu untuk kamu mengembangkan situs website yang lebih menarik dan menjawab kebutuhan peserta. Dan selanjutnya pembahasan terkait 3 kegiatan utama Google Analytics. Terdapat 3 aktivitas utama Google Analytics. Yang pertama, memantau aktivitas website kamu sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Yang kedua, mengetahui perilaku pengunjung. Yang ketiga, ada mengukur keberhasilan website. Jadi, melalui Google Analytics ini, kamu bisa tahu user yang datang ke website kamu melakukan apa, melihat page apa, berapa lama di website kamu, dan kamu juga bisa tahu apakah konten yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan pengunjung kamu, apakah keyword yang diberikan sudah tepat atau belum. Jadi Google Analytics ini bisa nge-track dari awal user masuk hingga user keluar dari website kamu. Dengan kata lain, Google Analytics membahas mengenai user journey atau apa yang user lakukan di dalam website kamu. Dengan ini, Google Analytics akan memberikan report mengenai data traffic website kamu, sehingga kamu dapat melakukan evaluasi dan melakukan optimasi pada situs website kamu, seperti membuat konten yang sesuai dengan manfaat, keinginan, dan preferensi dari user website kamu. Next. Terdapat 6 istilah atau teknis pada Google Analytics. Yang pertama itu ada season. Season adalah jumlah visitor yang mengunjungi website kamu. Season ini akan mencatat setiap sesi kali seseorang mengunjungi situs website. Season yang di Google Analytics dihitung mulai dari ketika pengguna mengunjungi situsmu dan berakhir ketika mereka pergi. Tiap satu visitor yang mengunjungi website dihitung 1 season. Namun apabila visitor tidak melakukan aktivitas apapun selama kurang lebih dari 30 menit, kemudian mengakses kembali website kamu, maka akan dihitung menjadi 2 season. Yang kedua ada new season, adalah presentase pengunjung baru pada website kamu. Yang ketiga ada page view, adalah total halaman yang dilihat pengunjung. Pada page view ini, setiap halaman yang dibuka dihitung berbeda. Jadi jumlahnya akan lebih banyak daripada menu season sebelumnya. Yang keempat ada bounce rate, adalah visitor yang mengunjungi website namun hanya membuka 1 halaman saja dan langsung keluar tanpa melakukan apa-apa. Jadi informasi ini mampu menjadi petunjuk apakah laman website kamu cukup menarik atau masih perlu ditingkatkan lagi. Yang kelima ada properties, adalah sebutan untuk website, aplikasi atau perangkat yang dilacak oleh Google Analytics yang dikaitkan dengan ID pelacakan yang unik. Jadi sebuah akun Google Analytics dapat berisi 1 atau 2 beberapa properti. Yang terakhir ada views, adalah kelompok data yang ingin dilihat. Jadi fitur ini biasanya digunakan untuk memisahkan traffic organik, traffic berbayar, dan traffic subdomain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Analytics. Dalam Google Analytics itu terdapat beberapa menu. Yang pertama, menu local.
Menu real time adalah menu yang menjelaskan tentang pengunjung website secara real time alias live. Pada menu real time ini, laporan yang didapat dibagi menjadi beberapa sesi, seperti dari mana asal pengunjung, pegawai yang digunakan, ramban yang digunakan, sampai kata kunci yang digunakan pengunjung. Jadi, misal ada tulisan status, dan ada 100 orang yang sedang mengunjungi website. Terdapat beberapa menu dari menu real time. Yang pertama, overview. Istilah position overview biasa digunakan untuk melihat jumlah pengunjung saat itu, jumlah tampilan halaman per menit, halaman teraktif teratas, dan lokasi pengunjung teratas. Dengan acquisition overview juga bisa mengetahui para pengunjung berasal dari negara, kota, atau daerah mana saja. Hal ini pun akan membuat penetapan strategi pemasaran kita menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, location. Pada bagian location ini, kita dapat melihat data lokasi pengunjung website. Lokasi asal pengunjung ini juga kita gunakan untuk menentukan konten apa yang menarik untuk dibahas. Misalnya, target audiens kita kebanyakan berada di lingkungan dengan potensi wisata yang besar. Dengan begitu, kita dapat memutuskan konten yang dibuat mungkin memiliki keterkaitan dengan wisata dan produk yang dijual. Yang ketiga, traffic sources. Traffic sources yaitu untuk melihat data sumber traffic website. Pada bagian ini, Google hanya menghitung beberapa kali halaman dibuka. Jika pengunjung membuka satu halaman 10 kali, jumlah buka itu juga yang akan dihitung. Yang terakhir, konten. Konten ini untuk melihat konten yang sedang dikunjungi saat itu dan juga pengunjungnya. Next. Yang kedua adalah menu audiens. Menu audiens menunjukkan tren pengunjung dari waktu ke waktu, termasuk antara pengunjung baru dengan pengunjung lama yang kembali. Pada bagian audiens, kita akan mengetahui karakteristik dari pengunjung, mulai dari kota mereka berasal, apa yang digunakan, jaringan hingga keterkaitan mereka berdasarkan pencarian mereka di Google. Terdapat beberapa menu dari menu audiens. Yang pertama, for user. User ini menunjukkan jumlah pengunjung dari satu minggu terakhir hingga 4 minggu terakhir. Yang kedua, lifetime value. Lifetime value memberikan estimasi nilai pengunjung pada website. Google Analytics menyediakan estimasi pengunjung dari beberapa kategori seperti email marketing, campaign, pencarian organik, dan juga iklan. Yang ketiga, demographic. Demographic memiliki informasi usia dan jenis kelamin dari pengunjung website. Yang keempat, interest. Interest berisikan informasi dari pengunjung website yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang kelima, geo. Geo memiliki data aplikasi dan bahasa yang digunakan pada pengaturan pencarian Google mereka. Yang keenam, teknologi. Teknologi data tentang jenis teknologi yang digunakan oleh pengunjung seperti browser dan jaringan. Yang ketujuh, behavior. Behavior ini berisikan data tentang perbandingan pengunjung baru dan pengunjung lama, frekuensi dan waktu kunjungan, dan interaksi pengunjung selama berada di website. Yang terakhir adalah classified. Classified yang memberikan informasi tentang apa saja perangkat yang digunakan oleh pengunjung untuk mengunjungi website. Next. Yang ketiga ada menu aggregation. Menu aggregation ini berfungsi untuk memberitahukan mengenai hal apa saja yang ingin diketahui terkait faktor penting yang membuat user atau web visitor masuk dan mengunjungi website Anda. Yang keempat ada menu behavior flow. Menu behavior flow itu menunjukkan alur perjalanan pengunjung di website kamu dengan elemen visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang menurut behavior itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, site content. Site content adalah memberikan laporan mengenai semua blog post, landing page, dan halaman yang ada di website kamu. Yang kedua, site speed. Site speed ini memberikan laporan ini menunjukkan data kecepatan website kamu, baik dari sisi server atau dari sisi pengunjung. Yang ketiga, site search. Site search ini digunakan untuk melacak pencarian yang dilakukan pengunjung selama berada di dalam website kamu. Yang keempat, event feature. Event feature ini adalah event feature yang dimasuk dalam Google Analytics adalah aktivitas pengunjung seperti mengklik sebuah tombol, menonton video, mengunduh file, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir adalah publisher.
publisher dalam Google Analytics website kamu dengan menggunakan Google AdSense atau Google AdSense, maka kamu dapat mengintegrasikan fitur dari Ad Manager ke Google Analytics. Yang kelima, menu conversion. Menu conversion ini berfungsi untuk melihat berapa banyak jumlah konversi yang diterima oleh website dan URL kamu. Bentuk konversi ini dapat diperoleh melalui organic search, medium, dan media sosial. Yang terakhir, cara membuat akun Google Analytics adalah klik google.com atau Google Analytics, pilih sign in atau create an account yang berada di pojok kiri atas. Jika sudah mengisi data ke halaman berikutnya, klik akses Google Analytics. Yang keempat, klik drop-down menu untuk menciptakan properti. Yang kelima, tulis nama website beserta dengan URL-nya. Yang keenam, pilihlah industri yang sesuai dengan websitemu. Misalnya, blog, shopping, dan lain-lain. Yang ketujuh, atur zona waktu. Yang ke-8, klik get tracking ID. Yang ke-9, install tracking ID dalam websitemu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.